Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat yang budiman. Kita semua mungkin pernah atau bahkan sering menonton sepak bola. Baik langsung di stadion, mendatangi lapangan, atau setidaknya pernah menontonnya di televisi. Dan meskipun kita tidak bisa bermain bola, kita sering memberi komentar layaknya orang yang jago main sepak bola. Setiap kali ada pemain teman yang kosong dan tidak diberi operan oleh temannya yang lain, kita selalu bertindak seolah-olah pelatih, oper sana, oper sini. Dan ketika peluang yang manis tidak menghasilkan gol, kita kadang secara kasar membodoh-bodohi pemain yang gagal itu. Apakah kita salah? Kita boleh berpendapat apa saja, tapi itulah manusia. Kadang-kadang merasa diri lebih mampu dari yang lain. Tapi jujur, tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Di samping karena watak dasar manusia suka merasa paling pintar, hal lain adalah karena kita waktu menonton ada di posisi atau sudut pandang yang sangat jelas. Apalagi kalau menonton di tribun utama, VVIP, atau menonton lewat televisi, dengan mudah, dengan jelas kita bisa melihat semua formasi dan letak dari pemain lawan maupun pemain kita sendiri. Kita bisa tahu mana yang bebas, mana yang dikawal, mana ruang yang kosong, dan mana peluang yang seharusnya menghasilkan gol. Kita ada pada sudut pandang yang pas. Tapi pernahkah Anda semua membayangkan kalau berdiri di depan gawang sendiri, di dekat gawang sendiri, dan kemudian melihat teman kita yang ada jauh puluhan meter di depan kita yang ada di dekat gawang lawan. Kalau di televisi bisa terlihat si A ada di kiri atau di kanan, si B ada di kiri atau di kanan, dan seterusnya. Namun kalau kita berdiri di lapangan, yang terlihat adanya lapangan datar, bidang datar, yang jarak pun mungkin tidak bisa diperkirakan dengan tepat karena kita melihatnya dari posisi yang datar. Dan kemudian di depan kita banyak berdiri para pemain, baik pemain dari klub kita maupun dari klub lawan. Susah melihat mana yang bebas karena tertutup dan karena jarak. Nah, tapi kenapa kok para pemain-pemain yang profesional bisa melihat dan bahkan mengoper dengan jarak puluhan meter secara tepat? Bukan hanya tepat di orangnya, tapi kadang lebih hebat lagi, tepat di posisi yang kosong, di mana posisi yang kosong itu lebih dekat kepada pemain kita kalau dikejar ketimbang ketika pemain lawan untuk membloknya. Itulah butuh imajinasi, butuh kreasi, dan butuh visi, bahkan mungkin hal lain yang hanya bisa dilakukan karena sering berlatih. Punya feeling, kata orang barat, itu tidak mudah, dan hanya orang-orang hebat saja yang bisa mengoper dengan tepat. Makanya para pemain itu dibayar sangat mahal. Kita bisa menyebutnya dari zaman ke zaman. Ada Franz Beckenbauer, ada Totti, ada David Beckham, ada Toni Kroos, dan ada berbagai gelandang lain yang begitu piawai menjadi playmaker, termasuk para pemain besar yang menjadi pelatih besar seperti Johan Cruyff maupun Zinedine Zidane. Mereka butuh imajinasi, kreasi, dan visi bermain. Jadi sepak bola itu tidak sekedar permainan olahraga. Di dalamnya ada strategi. Makanya peramu strategi, pelatih itu bukanlah orang yang selalu harus pandai main bola atau lebih piawai dari para pemainnya. Tapi kadang dia pemain biasa, tapi kemudian dia punya satu konsep
meramu pemain dari berbagai keahlian, berbagai karakter menjadi satu tim yang padu yang bisa menghasilkan hasil optimal. Pemain-pemain yang bertalenta besar, katakanlah seperti Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, maupun yang lain, kalau diramu dalam satu tim, belum tentu menghasilkan paduan yang solid dan kuat. Karena di samping tipe permainannya mungkin bertolak belakang, ego masing-masing terlalu besar untuk saling memberi, menyupport sebuah kebutuhan tim secara bersama. Tapi meskipun pemainnya tidak terlalu hebat, harga transfernya tidak terlalu mahal, di tangan pelatih yang jenius, ahli strategi yang ulung, maka formasi yang dihasilkan bisa luar biasa. Contoh terakhir adalah Bayern Munchen, di mana Hans-Dieter Flick bisa meramu pemain yang harganya tidak semahal Ronaldo, Pogba maupun yang lain, bisa menghasilkan prestasi juara champion tahun ini. Itu gunanya seorang ahli strategi. Nah, strategi jelas punya visi, punya pola permainan, namun di lapangan tentu butuh seorang pelaksana strategi yang hebat. Dan kalau bicara Bayern sekarang, ada pada diri seorang kiper yang namanya Manuel Neuer. Dia hebat memimpin temannya. Sebelumnya ketika Jerman menjadi juara dunia tahun 2014, kaptennya adalah seorang yang paling kecil di tim itu, ya, yang kemudian dia berposisi di bek kanan dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Badan besar bukan berarti mampu menghasilkan gagasan besar. Pelaksana itu penting. Tapi apakah pemain pelaksana, kapten sebuah kesebelasan yang penting bisa menjadi pelatih yang hebat? Belum tentu. Karena peramu strategi berbeda dengan pelaksana strategi. Hanya dua orang yang mungkin prestasinya luar biasa di samping yang lain, yaitu Franz Beckenbauer dengan Johan Cruyff. Dua-duanya kapten kesebelasan Jerman dan Belanda bertemu final di tahun 1974 dan dua-duanya menjadi pelatih yang hebat. Franz Beckenbauer membawa Jerman dengan pemain ala kadarnya menjadi juara dunia tahun 90. Johan Cruyff mampu membawa Barcelona di puncak kejayaannya bertahun-tahun lamanya. Nah, inilah yang dibutuhkan ketika kita bermain sepak bola, bukan sekedar skill, bukan sekedar ausdauer, bukan sekedar punya ramuan pemain yang hebat, tapi ada strategi dan ada pelaksana strategi. Demikian juga kepemimpinan. Seorang pemimpin nomor satu harus punya strategi, punya visi ke depan, punya imajinasi bagaimana ke depan itu akan terjadi, akan tergambarkan. Sekarang mungkin bentuknya A, tapi siapa tahu bisa D, bisa G, bisa Z. Kita tidak akan tahu. Tapi seorang pemimpin mungkin tidak bisa meramal sampai Z, tapi D, G, H, dia bisa. Dan ketika ada perubahan dengan cepat langsung bisa membaca arah perubahan akan kemana. Pemimpin wajib punya visi, punya imajinasi tentang masa depan, sehingga arahnya jelas dan anak buah, staf, serta para manajer maupun rakyat yang akan dibawanya mengerti benar, percaya benar bahwa pemimpinnya akan membawa ke arah yang tepat. Ini tidak mudah. Tentu pemimpin harus punya ketegasan, disiplin, kemampuan manajerial seperti seorang kapten kesebelasan yang mampu menjalankan strategi dalam taktik-taktik yang diperlukan. Tapi hal yang paling mendasar adalah visi dan imajinasi. Maka setiap orang yang ingin menjadi pemimpin itu syaratnya nomor satu punya visi. Dan visi itu kemudian dijabarkan ke dalam strategi. Dan ketika strategi itu mandek di lapangan, harus bisa punya improvisasi, punya taktik-taktik yang menyesuaikan, dan tentu punya leadership, dan yang tidak kalah penting punya kemampuan melayani
dengan penuh ketulusan. Karena dengan ketulusan itu energi tidak akan pernah habis. Seperti kesebelasan-kesebelasan yang tertinggal 1-0, 2-0, tapi di menit-menit injury time bisa membalas dan bahkan bisa menjungkir balikan keadaan. Dan tentu pemimpin yang tidak kalah penting adalah punya keberanian yang terukur. Keberanian yang membuatnya bisa mengambil tindakan seperlunya tanpa tergesa-gesa, tanpa terkesan gerasa-gerusu. Dari sepak bola kita bisa belajar kepemimpinan dan semangat bersama dalam sebuah kesatuan tim. Jadi para sahabatku yang budiman, tontonlah sepak bola sambil berimajinasi bagaimana sepak bola bisa memberi inspirasi bagi kita di dalam mengelola organisasi, mengelola perusahaan, bahkan mengelola bangsa dan negara. Sepak bola ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil. Selamat merenungkan sambil menonton partai-partai pertandingan yang hebat-hebat di kala masa pandemi ini. Salam sehat untuk kita semuanya dan sampai bertemu di lain video kesempatan. Terima kasih.